Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Minangkabau dengan segala kekayaan alamnya memang ingin sekali bangsa lain untuk memilikinya pada zaman dahulu. Dan terjadilah invasi militer dari bangsa lain. Jadi kali ini saya akan membahas tentang tragedi perang yang pernah terjadi di Minangkabau. Dengan kecerdikan akal dan kehebatan orang-orang Minang dan keberanian para prajurit Minangkabau ini memang agak sulit untuk menundukkan Minangkabau oleh bangsa-bangsa lain. Ini dia, ada beberapa perang yang terjadi di Minangkabau. Sebelum tayangan ini saya lanjutkan, mari jangan lupa bersama-sama di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, kasih saya masukan-masukan lainnya agar saya dapat dan membuat video ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke. Ini dia perang yang pernah terjadi di Minangkabau. Yang pertama, invasi Majapahit ke Kerajaan Minangkabau pada tahun 1490. Invasi Majapahit ke Kerajaan Minangkabau yang terjadi pada tahun 1409. Dalam sebuah teks yang luar biasa versi Majapahit yang tersimpan di Museum Jawa Timur diceritakan tentang invasi penaklukan ke Minangkabau dengan 500 kapal perang lengkap dengan patih dan hulu balang serta 200.000 prajurit dan seekor kerbau jantan raksasa sebesar gajah. Bala tentara Majapahit tanpa halangan sampai di Jambi yang merupakan pintu masuk ke dataran tinggi Minangkabau melalui sungai besar dan berair dalam yang ada di dataran rendah bagian timur Sumatera. Sesampai di Pariangan, para patih dan hulu balang Majapahit berunding dengan patih Suatang atau Datuk Perpatihan Sebatang, serta patih Ketemanggungan atau Datuk Ketemanggungan. Lalu muncul usulan dari patih Majapahit untuk mengadu kerbau sebagai simbolisasi perang. Pemilik kerbau yang menang berarti memenangkan peperangan. Begitu pula sebaliknya. Setelah datang waktunya adu kerbau itu pun dilaksanakan. Orang Majapahit mengeluarkan kerbau raksasa sementara orang patih Suatang mengeluarkan seekor anak kerbau kecil yang kelaparan dan kehausan. Anak kerbau itu secepat kilat menyeruak ke selangkang kerbau raksasa dan menanduk-nanduk kelamin kerbau itu. Setelah berputar-putar karena tidak bisa menanduk, akhirnya kerbau raksasa itu roboh sambil berguling-guling. Karena anak kerbau lapar itu tidak melepaskan hisapannya pada buah kelamin raksasa itu. Sesuai kesepakatan maka pihak Majapahit dianggap kalah, lalu mereka akan pergi namun ditahan oleh patih Suatang karena mereka akan dijamu, makan dan minum. Masih menurut teks versi Majapahit, setelah jamuan makan dan minum itulah terjadi peristiwa kekerasan yang menewaskan patih dan para hulu balang serta separuh prajurit Majapahit. Sementara yang selamat pulang ke Majapahit dan melaporkan peristiwa itu kepada Sang Nata atau Raja yang menerimanya dengan amat masihul karena kekalahan besar dan kehilangan para patih dan hulu balang yang diandalkan serta banyak prajurit. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah padang luas yang kemudian diberi nama Padang Sibusuk karena begitu banyaknya mayat bergelimpangan yang kemudian menimbulkan bau busuk. Kisah ini juga tercatat dalam hikayat Raja-Raja Pasai yang merekam berbagai peristiwa di Sumatera sekitar abad tersebut. Sekarang Padang Sibusuk masuk dalam wilayah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Peristiwa kekalahan dahsyat itu sekaligus sebagai tonggak penanda berakhirnya ekspansi Majapahit ke wilayah barat Nusantara. Oke, itulah kehebatan para petinggi-petinggi adat di Minangkabau pada zaman dulu. Apalagi pahlawan yang tak ingin dikenal seperti Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatih yang Sebatang. Ya kan? Ini perang yang kedua adalah perang Padri yang terjadi pada tahun 1803 dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri merupakan peristiwa kekerasan yang panjang yang bermula dari tahun 1803. Mulanya perang ini adalah konflik antara suatu kelompok kaum ulama dan pengikutnya yang disebut kaum Padri dengan masyarakat yang tidak taat pada ajaran Islam. Kaum ulama ingin menerapkan ajaran Islam sebagaimana mestinya pada masyarakat Minangkabau yang pada masa itu banyak yang menyukai judi, sabung ayam, serta minuman keras. Tidak hanya itu, kaum ulama juga ingin menerapkan hukum Islam dalam masyarakat sebagai pengganti hukum adat yang sudah berlangsung lama. Keinginan kaum ulama ini kemudian mendapatkan tentangan
dari kaum adat yang didukung pihak kerajaan Pagaruyung lainnya. Terjadilah konflik berdarah antara kaum Padri dengan kaum adat yang tercatat sebagai konflik atau perang saudara yang dahsyat yang pernah terjadi di Minangkabau. Sejarah juga mencatat peristiwa ini sebagai konflik antara kaum Islam menganut ajaran murni dengan kelompok masyarakat lainnya yang pertama di Asia Tenggara, dan merupakan peristiwa satu-satunya di Nusantara. Rencana besar kaum Padri untuk menerapkan ajaran Islam secara murni tidak hanya terbatas di Minangkabau, tapi juga bergerak ke arah timur atau wilayah Riau dan utara yang mencakup wilayah Mandailing, Angkola, dan Batak Toba di sekitar Danau Toba. Militer Padri yang dibentuk oleh Haji Piobang, Haji Sumani, dan Haji Miskin berkembang dengan pesat. Ketiga ulama tersebut merupakan perwira yang pernah berkarir pada Kesatuan Janisari Turki yang terkenal di Timur Tengah pada masanya. Dengan militer yang kuat, kaum Padri mencapai banyak kemenangan, baik di Minangkabau maupun dalam invasi ke arah utara. Dalam tempo yang singkat, pasukan Padri menguasai wilayah Mandailing, Angkola, dan wilayah sekitar Danau Toba. Di semua wilayah itu, kaum Padri menegakkan ajaran Islam yang murni pada masyarakat yang belum taat dan mengislamkan orang-orang yang masih menganut pagan. Penaklukan ini menimbulkan banyak korban jiwa. Sementara di Minangkabau, kaum Padri berhasil menguasai Istana Pagaruyung pada tahun 1815 dan membakarnya. Dalam peristiwa kekerasan ini banyak bangsawan Pagaruyung yang terbunuh. Sultan Arifin Muningsah yang berhasil selamat karena menyingkir ke wilayah lain kemudian mengajak pihak Belanda pada tahun 1821 untuk membantunya menghadapi kaum Padri. Ajakan ini disetujui Belanda sehingga mengubah peta peperangan menjadi perang antara kaum Padri lawan Belanda yang beraliansi dengan kaum adat. Setelah perang berlangsung beberapa lama, kaum adat kemudian merasa dirugikan oleh Belanda, lalu menimbulkan suatu kesadaran untuk bersatu dengan kaum Padri melawan Belanda. Sejak tahun 1833, perang ini berubah menjadi perang orang Minangkabau melawan Belanda. Perang ini berlangsung secara sporadis hingga 1838. Perang 3 episode yang cukup panjang ini berlangsung dari tahun 1803 hingga 1838 dan memakan banyak korban jiwa, baik pemimpin maupun prajurit dari tiga belah pihak serta masyarakat biasa. Satu hal monumental yang juga mengiringi ujung peperangan panjang ini adalah runtuh dan hilangnya kerajaan Pagaruyung yang telah berumur hampir 500 tahun sejak pendiriannya pada tahun 1347 oleh Aditya Warman. Dan itulah perang Padri, perang terakhir Minangkabau dalam bentuk kerajaan. Jadi di sini Belanda juga kewalahan untuk menghadapi pejuang-pejuang ranah Minang yang sangat kokoh dan kuat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol ini. Yang perang yang ketiga adalah agresi militer Belanda I yang terjadi pada tahun 1947 pada bulan Juli. Agresi militer Belanda pertama yang berlangsung dari Juli hingga Agustus 1947 juga menimbulkan korban jiwa di Sumatera Barat. Suatu peristiwa kekerasan yang dilancarkan Belanda di kota Padang akhirnya merenggut nyawa Bagindo Aziz Can, seorang wali kota Padang yang kukuh mempertahankan wilayahnya dari pelanggaran yang dilakukan pihak Belanda. Nah, perang ini menewaskan Bagindo Aziz Can sebagai pahlawan dan negara mengukuhkan beliau sebagai pahlawan nasional Indonesia. Yang ketiga, perang Blasting atau perang soal pajak. Perang Blasting merupakan perang bersenjata pada 15-16 Juni tahun 1908 yang melibatkan rakyat Minangkabau melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda akibat penerapan pajak dalam bahasa Belanda blasting langsung kepada masyarakat. Perlawanan masyarakat atas pemberlakuan pajak langsung ini dibalas oleh pemerintah Hindia Belanda dengan reaksi keras mengirimkan marsose ke daerah konflik tersebut yang akhirnya menimbulkan korban jiwa pada masyarakat maupun tentara kolonial. Perang Blasting ini diawali di Kamang yang perang ini dipelopori oleh Syekh Haji Abdul Manan. Kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Manggopo yang dipimpin oleh seorang wanita yaitu Siti Manggopo. Lalu menyebar ke Lintau Buo dan lain-lain. Oke, saking kokohnya pejuang-pejuang Minangkabau dapat melawan tentara Belanda dengan sangat sengitnya, akhirnya terjadi pergelimpangan korban dari kedua belah pihak. Yang terakhir adalah agresi militer Belanda bagian 2 yang terjadi pada tahun 1948. Agresi militer Belanda yang kedua ini pada Desember 1948 ke Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia berhasil menguasai pusat pemerintahan dan menangkap Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan pemimpin lainnya. Peristiwa ini melumpuhkan pemerintahan Indonesia. Safruddin Prawira Negara kemudian membentuk pemerintahan darurat di Sumatera Barat dengan ibu kota Bukit Tinggi.
Ini menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perjuangan melawan Belanda yang berkonsekuensi. Sumatera Barat menjadi sasaran utama penyerangan oleh militer Belanda. Terjadilah peperangan dan pengeboman di Sumatera Barat yang dilancarkan pihak Belanda. Dalam masa ini juga banyak berjatuhan korban, baik dari para pejuang maupun dari masyarakat sipil. Dalam suatu penyerangan oleh Belanda yang kemudian disebut sebagai peristiwa Situjuh, para pejuang kehilangan beberapa pemimpin di puluhan pasukan pengawal, di antaranya Khatib Sulaiman, Arisun Sultan Alamsyah, Munir Latif, dan lainnya. Itulah perang-perang yang terjadi di negeri Minangkabau atau Sumatera Barat sekarang yang banyak menimbulkan korban jiwa dari bangsa kita sendiri dan bangsa lain. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap kompak selalu, Rana Minang, kompak selalu Indonesiaku. Jangan lupa terus belajar, terus maju, dan jalin terus persahabatan. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu menjunjung tinggi norma-norma agama, ya kan? Salam kompak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu